Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, kita salah satu murid yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Cimahi. Dan kenalin, nama aku Marsha dari kelas 11 IPS 3 dan teman aku. Dan aku Meisila dari 11 IPS 3 juga. Kita di sini bakal membahas tentang penyakit virus yang pernah booming pada saat itu. Salah satunya itu HIV/AIDS ya. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Sheila. Kamu tahu nggak sih penyakit HIV itu apa? Ya, setelah aku searching nih ya di internet gitu ya, baca-baca di artikel-artikel, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jadi jika makin banyak CD4 yang hancur tuh, daya tahan tubuh kita tuh bakal makin lemah. Jadi kita tuh rentan sering terkena penyakit gitu. Imun tubuh kita lemah, jadi gampang sakit lah gitu. Berarti HIV itu bisa dibilang penyakit yang berbahaya atau penyakit yang kayak biasa-biasa aja yang normal gitu bagi semua orang? Bisa serius bisa enggak ya, tapi kebanyakan serius soalnya Kayaknya tergantung imun tubuh ya, kita ya. Kan beda ya, imun tubuh orang pasti beda-beda. Kalau HIV tuh kalau dibiarin ya, kalau nggak segera ditanganin gitu, bakal berkembang tuh jadi kondisi yang serius yang disebut AIDS. AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, tahap ini tuh kemampuan tubuh kita untuk melawan si infeksi itu udah hilang sepenuhnya. Jadi kita udah benar-benar terserang sama si virus HIV ini gitu. Oke, sekarang biasanya nih kalau kita sakit kan pasti ngalamin gejala-gejala dulu, kayak misalnya pusing atau badan sakit pegal linu gitu. Nah, HIV ini kan pasti ada gejala tuh. Apa sih gejala HIV yang kamu tahu? Yang aku tahu tuh lumayan banyak ya. Kayak contohnya, pasti kebanyakan orang-orang tuh yang mengalami HIV ini tuh mengalami rasa sakit di bagian perutnya. Kadang atau saat menelan tenggorokannya kering, batuknya kering kayak gitu. Terus si keadaan imun tubuhnya itu tuh kelelahan, terus selalu berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, atau keringat dingin gitu. Kadang juga ada yang diare sampai diare berair, terus diare terus menerus, mual muntah, sulit menelan gitu. Pokoknya banyak banget deh. Oh, berarti virus HIV ini salah satu penyakit yang lumayan ngerepotin ya, guys. Kalau kalau yang aku tahu ya, kalau virus corona itu kan penularannya itu secara fisik gitu ya, kayak misalnya kita lagi berbincang. Nah, kalau misalnya HIV nih, HIV itu cara penularan kayak gimana sih? Ya, kalau HIV itu penularannya itu terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh si penderita ini. Kayak darah, terus sperma, cairan vagina, cairan anus, bahkan ASI pun bisa. Kalau beda sama corona ya, HIV ini tuh nggak menular melalui udara, air, keringat, air mata, yang kayak gitu-gitu, air liur, gigitan nyamuk itu nggak menular. Kalau misalnya kita berbincang kayak gini juga nggak menular. Jadi menularnya itu sama apa namanya, sel cairan dari tubuh penderita itu. Berarti beda ya sama Ya, virus beda corona. sama. Kalau misalnya HIV ini kan kayak dari dalam gitu Nah, ya si penularannya tuh. Kalau misalnya corona ini kan dari luar gitu. Misalnya air liur kita keluar bersin gitu contohnya. Nah, kalau HIV ini ternyata penularannya itu dari dalam, dari sel cairan dalam tubuh kita. Iya, gitu, kayak darah yang gitu kan ada di dalam tubuh ya. Oke, kan tadi udah gejala, udah penyebab, terus penyakit HIV itu apa. Nah, sekarang cara pengobatan HIV-nya kayak gimana tuh? Kalau misalnya corona itu kan harus disuntik sama vaksin. Nah, kalau HIV gimana nih? Untuk pengobatan ya, kalau buat pengobatan itu
si penderita ini tuh harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau disingkat ARV. ARV ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nih kita kan siapa sih yang mau sakit gitu kan, sehat itu mahal kan guys ya. Kalau penyakit HIV ini bisa kita cegah dengan cara apa sih? Kan kalau misalnya corona itu harus menjaga imun tubuh, terus harus makan makanan yang sehat, bergizi gitu. Nah, kalau HIV ini cara mencegahnya gimana sih? Nah, HIV ini cara mencegahnya bisa edukasi juga ya buat para kita ya, remaja. Karena berhubungan juga sama kenakalan remaja nih. Nah, salah satu apa namanya di antaranya untuk mencegah HIV ini, yang pertama itu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Itu jadi kita Dengerin nggak boleh ya, guys, nggak boleh kalau sebelum menikah kita nggak boleh. nggak belum Terus halal ya guys. tidak boleh. Selanjutnya, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Buat edukasi para remaja Iya. juga ya, buat pelajaran kedepannya gitu, bahwa kita itu nggak boleh gini, karena Iya. kalau misalnya kita kayak gitu bisa menularkan penyakit yang bisa Iya, ini membahayakan bahaya kita, banget, bahkan bahaya banget. Bisa merugikan masa depan kita Iya. gitu. Oke, selanjutnya nih, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Nah, ini ada sangkut pautnya saya sama kenakalan remaja zaman sekarang gitu. Banget. Dan bisa yang terakhir, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV. Itu cara penularannya kita harus tahu, cara mencegahnya kayak gimana. Jadi kita tuh bisa menghindari si penularan itu. Begitu ya guys, cara mencegah biar kita itu nggak tertular sama penyakit HIV ini. Yang paling menonjol itu ternyata kenakalan remaja ya, kayak yang udah tadi Misha sebutin, kita nggak boleh berganti pasangan seks, terus kita nggak boleh berhubungan sebelum menikah. Itu guys, nggak itu bener buat banget ya. edukasi buat kita juga, buat kalian semua juga yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan kalian ya guys. Betul. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang penyakit HIV, dan kesimpulan yang bisa kita ambil ternyata penyakit HIV itu penyakit yang cukup berbahaya, terutama bagi kalangan remaja kayak kita ya. Nah, buat kalian yang di luar sana, terutama yang masih remaja, dan kita juga masih remaja ya, jangan lupa buat menjaga kesehatan, dan kalau perlu minum vitamin buat menjaga imun tubuh, dan kalian jangan lupain makan 4 sehat 5 sempurna kayak daging, kacang-kacangan, dan terutama sayur dan buah-buahan ya. Oke, udah segitu aja ya yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, biar kita semua bisa menjadi orang-orang dan remaja yang sehat. Oke, sekian aja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.